Selamat datang di channel YouTube Saragil. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita horor dari @agil r saputra. Ini cerita panjang banget yang berjudul Korban Teluk Jawa, Keluarga Santoso. Jadi, siapkan mental kalian dan jangan lupa ya, kalau kalian mau lihat versi tulisannya, mampir juga ke Twitternya Agil R Saputra. Di situ banyak banget sobat horor, cerita-cerita yang mengerikan dan bikin kalian merinding. Linknya ada di deskripsi video ini ya. Sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang baru mampir, atau belum bergabung, ayo, subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Penasaran dengan ceritanya? Inilah ceritanya. Kisah sebuah keluarga yang terkena teluk Jawa di tahun 1990-an. Kejadian-kejadian tragis dan horor menimpa keluarga ini. Bagaimana ceritanya? Tonton terus ceritanya. Semua nama tokoh dan tempat sengaja disamarkan untuk menjaga identitas dan privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Narasumber Pas Slamet. Keluarga Santoso terdiri dari ayah, Santoso, ibu, Lasmini, anak 1, Ningrum, anak 2, Panggih, dan ada 2 orang lagi yaitu para pesuruh atau pembantu yang mana Pas Slamet dan Mbok Urip. Temanggung 1990, Santoso Sosromiharjo, juragan cengkeh yang mapan kala itu. Sudah 10 tahun terakhir ini sejak menikah dengan istrinya Lasmini. Dia meneruskan usaha milik mendiang ayahnya. Usaha cengkehnya cukup berhasil. Berbekal titel insinyur pertanian, Santoso sukses mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Dalam pernikahannya, Santoso dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya Ningrum dan adik laki-lakinya Panggih. Mereka semua hidup bahagia di sebuah rumah yang besar bergaya era 60-an. Maklum itu rumah warisan dari mendiang orang tua Santoso. Dia ini anak tunggal. Untung saja orang tua Santoso dulu tidak memanjakannya. Jadi ketika ditinggal Santoso bisa dengan lancar meneruskan usaha peninggalan orang tuanya. Sementara di situ juga ada 2 orang pembantu, yaitu Pas Slamet sebagai tukang kebun, dan Mbok Urip sebagai ART. Mereka berdua juga hidup dan ikut tinggal di rumah itu bersama keluarga Santoso. Temanggung sekira tahun 1991 sampai dengan tahun 1992. Usaha cengkeh Santoso yang kian berkembang menuntutnya untuk memperluas lahan, dan menambah 1 gudang lagi. Lahan seluas 2000 meter sudah berhasil didapatnya. Sementara dia masih harus menambah 1 gudang lagi untuk penjemuran dan penyimpanan cengkehnya. Dan diliriklah 1 bangunan luas, bekas gudang cengkeh juga, milik Pacarik tetangganya, sesama juragan cengkeh di era bapaknya. Namun sudah lama bangkrut dan bangunan ini juga hampir disita oleh bank. Pacarik ini sudah meninggal. Kini bangunan itu diwariskan kepada Bowo anaknya, beserta hutang-hutangnya. Bowo juga tidak meneruskan usaha cengkeh milik ayahnya. Kini bekas gudang itu terlihat terbengkalai, dan sudah menjadi jaminan hutang untuk biaya berobat Pacarik dulu ketika sakit. Menurut kesaksian Pas Slamet yang juga mengenalnya, Bowo ini selalu mengajukan perpanjangan kepada pihak bank agar nantinya gudang itu tak disita. Dia hanya menunggu 1 sawah peninggalan orang tuanya terjual, untuk melunasi hutang itu. Kenapa Bowo tidak merelakan gudang itu saja? Karena di sini Santoso juga ingin membelinya dengan harga yang wajar. Tapi, ternyata setelah ditemui Santoso, Bowo memperlihatkan surat wasiat dari mendiang ayahnya, yang mana salah satu isinya adalah tidak memperbolehkan gudang itu terjual. Tapi, dahulu Bowo sebagai anak tertua malah diam-diam menjaminkan surat gudang itu ke bank. Di samping untuk kebutuhan sendiri, uangnya juga digunakan untuk biaya berobat ayahnya. Itu kata Bowo.
Pak Slamet yang juga ikut mengantar Santoso dalam pertemuan itu, sebenarnya agak ragu dengan pernyataan Bowo tentang bagaimana uang hutang itu digunakan. Pasalnya di desa Bowo terkenal sebagai pria yang gemar berjudi. Singkat cerita, Santoso pun pulang dengan keputusan tak bisa memiliki atau membeli gudang luas itu. Tapi dalam hatinya dia sangat menginginkannya, karena tempatnya yang bagus dan strategis. Di sini, dia mulai memutar otak untuk tetap bisa memiliki gudang itu. Dihubunginya petugas bank tempat Bowo berhutang. Kebetulan orang itu adalah temannya. Setelah Santoso menanyakan perihal tanah gudang itu, dia mendapat informasi kalau tagihannya sudah macet hampir 1 tahun dan akan disita oleh pihak bank. Tapi di situ Bowo mengajukan perpanjangan dengan alasan akan menjual sawahnya untuk melunasinya. Tapi nampaknya perpanjangan itu batas tenggangnya juga hampir habis. Berbekal informasi itulah Santoso bersabar dan memantau perkembangannya. Sembari mungkin dalam hatinya dia berdoa buruk agar gudang itu disita dan dilelang oleh bank. Singkat cerita, sekira 1 tahun kemudian, gudang itu akhirnya disita juga oleh bank dan akan dilelang di kemudian hari. Kabar ini tentu cukup membuat Santoso senang. Dia benar-benar ingin memiliki gudang seluas 1.700 meter itu. Berbekal kenalan petugas bank, di sini, Santoso agak bertindak licik, entah bagaimana dia bermain dengan petugas lelang, untuk memenangkan proses pelelangan lahan gudang itu. Singkat cerita, hari pelelangan itu pun tiba, dan sesuai prediksi, Santoso berhasil memenangkan lelang itu. Santoso menjadi pemilik sah dari tanah gudang itu. Tapi, sekira beberapa bulan kemudian, setelah gudang itu digunakan oleh Santoso, mulai terjadi kejadian-kejadian, yang lebih tepatnya dialami oleh semua orang yang menghuni rumah Santoso, termasuk Pak Slamet dan Embo Urip. Pertama, dialami oleh Pak Slamet dan Embo Urip. Malam itu sekira pukul 1 malam, mereka berdua sama-sama mendengar suara langkah kaki Bakiak yang berjalan mengelilingi rumah. Tentu Pak Slamet dan Embo Urip lah yang mendengarnya dengan jelas, karena tempat mereka tidur berdempetan dengan beteng rumah, tepatnya di bagian paling belakang. Agak mustahil bila suara ini terdengar dari rumah utama, karena jarak beteng dan rumah agak jauh. Embo Urip dan Pak Slamet yang tidurnya merasa terganggu memutuskan untuk keluar dan memeriksanya. Suara Bakiak itu masih ada, yang kini berjalan menuju dekat tempat mereka berdiri. Dan akhirnya, sosok yang berjalan itu mulai terlihat. Wujudnya seperti orang biasa, namun rambutnya panjang, sepertinya seorang wanita. Sosok itu sekarang berhenti. Mungkin karena melihat mereka berdua yang sedang mengamati, namun dia tidak pergi. Pak Slamet segera mengambil klewang untuk berjaga-jaga. Embo Urip mengira itu orang gila. Heh sopo dee, ge opo nang kono, yang artinya begini, heh siapa kamu, lagi apa di situ, kata Embo Urip. Tapi sosok itu hanya tidak menjawab. Terlihat tangannya saja yang sepertinya tengah menabur-naburkan sesuatu, sementara kepalanya menunduk. Untuk gambaran beteng dari rumah Santoso ini, tingginya hanya seukuran ketiak orang dewasa. Jadi, sosok itu terlihat separuh badan. Pak Slamet menghampiri sambil mengacungkan klewang, untuk menakut-nakuti bermaksud mengusir orang itu. Sementara Embo Urip ikut berjalan di belakangnya. Hus lungo, hus pergi kamu, kata Pak Slamet, tapi orang itu tidak pergi. Kini, terlihat tangannya yang menabur-naburkan sesuatu ke atasnya. Pak Slamet dan Embo Urip mendekat dan menanyainya kembali. Lungo, pergi kamu orang gila, kata Pak Slamet. Mendengar itu orang itu pun menoleh. Dan di sini Pak Slamet dan Embo Urip terkejut, karena sosok itu tidak berwajah. Sambil terus menabur-naburkan sesuatu di atasnya, Pak Slamet dan Embo Urip pun berlari tunggang langgang menuju huniannya. Setelah melihat itu, Pak Slamet dan Embo Urip meringkuk di balik pintu pavilion huniannya di belakang rumah.
Di sini mereka sama-sama tak yakin. Embo Urip yang punya pengalaman melihat hantu berujar, "Untuk ukuran demit, itu terlalu nyata. Ne demit kui semrawang met. Kalau hantu itu transparan met." Sementara menurut pengakuan Pak Slamet, sosok itu rambutnya terkibas-kibas tertiup angin. Entahlah apa itu. Keesokan harinya, Embo Urip yang menyapu di luar beteng melihat ceceran tanah basah. Dia menyapu dan ternyata ceceran tanah itu hampir mengelilingi rumah Santoso. Lantas Embo Urip segera membicarakannya dengan Pak Slamet. Lemah kuburan Yomet. Jangan-jangan tanah kuburan ya Met, ujar Embo Urip. Pak Slamet yang mulai mempunyai firasat buruk, ingin menceritakannya kepada juragannya. Tapi, rasanya percuma, karena Santoso ini orang berpendidikan, tak mungkin peduli dengan hal-hal seperti itu. Meskipun Pak Slamet ini orang kepercayaannya, dan umurnya hampir sebaya, dia tetap memutuskan untuk tidak menceritakan semua ini kepada Santoso juragannya. Tepat malam harinya, terjadi hal aneh kepada salah satu pegawai di gudang cengkeh baru milik Santoso. Sebut saja Agus. Tiba-tiba saja malamnya Agus sowan ke rumah juragannya Santoso. Dia mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Santoso mencoba bertanya apakah dia ada masalah dengan teman sejawatnya, tapi nampaknya Agus tak mau mengatakan apa-apa. Dia hanya ingin mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Tapi, di sini ada yang agak aneh. Menurut Pak Slamet, Agus terlihat pucat dan tidak mau memandang wajah Santoso. Matanya selalu melihat ke bawah. Akhirnya Santoso pun memberikan sisa gajinya, dan mempersilahkan Agus untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Padahal di sini posisi Agus sudah cukup enak. Dia sudah jadi mandor. Santoso yang ingin tahu apa yang terjadi pun menyuruh Pak Slamet untuk menyelidiki masalah ini. Singkat cerita, selang hari Pak Slamet menanyai semua pegawai di gudang itu, dan hasilnya tidak pernah ada masalah dengan Agus. Bahkan balela bagian keuangan juga sempat dipanggil oleh Santoso, dan tidak ada juga masalah keuangan. Santoso pun pasrah, dan melupakan itu semua. Hari pun berlalu, tapi, di sini Pak Slamet masih penasaran dan mempunyai firasat lain tentang keluarnya Agus. Akhirnya dengan dalih silaturahmi, Pak Slamet pun mendatangi kediaman Agus. Setelah berbasa-basi di tempat Agus, Pak Slamet langsung bertanya dengan pelan kepada Agus. "Janjane ki ono opo toh Mas Agus? Mbok krito karo aku, kok koyone ono sing ora beres. Sebenarnya itu ada apa toh Mas Agus? Cerita dong sama saya, kok kayaknya ada yang tidak beres." Mendengar pertanyaan itu Agus terdiam sejenak dan menjawab, "Ning ojo omong-omong juragan Toso yo Kang. Tapi jangan ngomong-ngomong ke Pak Santoso ya Mas." Akhirnya, Agus pun bercerita, ketika Agus menyortir cengkeh, waktu itu sore hari, semua pegawai sudah beranjak pulang. Di situ tinggal Agus sendiri. Biasa memang, Agus selalu pulang paling akhir, tapi, ketika dia menyortir cengkeh, tercium bangkai yang sangat bau. Agus tentunya khawatir. Takut kalau ada tikus mati di antara gunungan cengkeh. Agus pun mulai mencari sumber bau itu. Lama sekali dia mencari, karena gudang itu memang cukup luas, dan akhirnya dia menemukan sumber bau itu. Tepatnya di antara tumpukan karung cengkeh. "Wah, aku harus lapor juragan ini," ujar Agus, takutnya ada bangkai di antara tumpukan itu. Tapi, ketika dia membalikan badannya, tiba-tiba, dia dikagetkan oleh suaranya seperti orang yang memanggil, "Hei Gus." Agus pun sontak menoleh ke arah tumpukan karung itu. Dan Agus pun terpaku melihat sosok yang memanggilnya. Sosok itu, kata Agus, seperti anjing. Namun, besarnya seukuran sapi, dan sosok itu berbicara dengan bahasa manusia. Di tengah Agus yang masih mematung, sosok itu berkata, "Lungo seko kene, timbang tapangan. Pergi dari sini, daripada saya makan." Ternyata, kejadian itulah yang membuat Agus yang sudah hampir 5 tahun ikut juragan Santoso,
memutuskan untuk mengundurkan diri. Melihat raut wajah Agus, Pak Slamet berasumsi sepertinya Agus ini memang benar-benar mengalaminya. Pak Slamet pun pulang kembali, dan masih menyimpan dalam-dalam cerita dari Agus. Sampai di hunianya, Embo Urip yang tahu kalau Slamet habis pergi ke tempat Agus langsung bertanya, "Piye Agus Met, mesti nganu toh? Gimana Agus Met, pasti ada apa toh?" Pak Slamet pun menceritakannya kepada Embo Urip. "Koyon ko ono sing gawe Pak Santoso yo Met. Sepertinya, kok ada yang mengguna-guna Pak Santoso ya Met." Timpal Embo Urip di pembicaraan itu. Karena ternyata tepat sehari setelah Embo Urip dan Pak Slamet melihat sosok tak berwajah itu. Ningrum anak Santoso sakit, terhitung hampir 1 bulan, dan agak aneh, karena cacarnya sampai lidah. Pak Slamet juga baru tahu saat itu kalau Ningrum sakitnya separah itu. Pikirnya hanya masuk angin biasa. Singkat cerita, hari pun berlalu, Ningrum belum sembuh dari sakitnya. Sore itu Lasmini istri Santoso terlihat tengah merebus air panas. Bakal mandi si Panggi anaknya yang paling kecil. Pak Slamet yang tengah mencabuti rumput di belakang rumah, sesekali mengamati istri juragannya yang tengah melamun di depan kompor. Ada yang aneh, tak biasanya Lasmini istri juragannya itu terlihat sesedih itu. Air di dalam panci pun mulai mendidih. Pak Slamet yang mengetahuinya mencoba memecah lamunan juragannya. Tapi di sini tak ada respon dari Lasmini. "Bu, jarane pun umboh bu. Bu, airnya sudah panas bu," kata Pak Slamet sambil memunculkan setengah kepalanya di jendela dapur. Tapi benar tak disangka apa yang terjadi setelah ini. Diambillah air panas itu oleh Lasmini, dan sambil mendongakkan kepalanya Lasmini menyiramkan air mendidih itu ke kepalanya. Kemudian dia teriak seakan tak sadar apa yang barusan ia lakukan. Pak Slamet yang panik juga berteriak memanggil juraganya. Lasmini pun mendapatkan luka yang cukup parah dan sempat dibawa ke rumah sakit sampai akhirnya meninggal 1 hari kemudian. Tapi di sini Slamet tak bercerita tentang apa yang sebenarnya dilihatnya sore itu. Sehingga saat itu kematian Lasmini masih dianggap sebagai kecelakaan oleh Santoso. Tapi, tidak bagi Pak Slamet. Baginya kematian Lasmini sangat tidak beres, karena dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Lasmini istri juraganya menyiramkan air mendidih ke kepalanya sendiri. Kematian Lasmini tentu membawa duka yang cukup mendalam bagi keluarga Santoso. Tak terkecuali Pak Slamet dan Embo Urip pasalnya meski hanya pesuruh, Lasmini selalu memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri seperti makan bersama, membelikannya pakaian dan lain-lain. Masih dalam masa berkabung setelah kepergian Lasmini, Ningrum anak sulung Santoso belum juga sembuh. Bahkan menurut kesaksian Embo Urip kepada Pak Slamet, cacar air Ningrum semakin parah, menjalar sampai lubang telinga, lubang hidung dan lidah. Keadaannya memprihatinkan. Sudah hampir 2 bulan ini Ningrum hanya terbaring di tempat tidurnya. Bahkan ketika ibunya meninggal dia tidak sempat melihat jasadnya untuk terakhir kalinya. Sementara itu, ada hal janggal yang sebenarnya sempat terabaikan, yaitu nasi yang cepat membusuk. Itu terjadi pada keluarga ini. Embo Urip sebagai pramusaji sempat dimarahi oleh juragannya perihal nasi busuk ini. Tapi, mau bagaimana lagi, padahal itu nasi baru, yang ditanak esok hari. Namun, siangnya sudah membusuk, menguning dan berlendir. Hari pun berlalu. Terjadi kepiluan lagi di suatu hari. Beluk genap 40 hari Lasmini meninggal. Kini Ningrum si sulung pergi untuk selama-lamanya menyusul ibunya. Kejadiannya esok hari, seperti biasanya. Setiap pagi, Embo Urip hendak pergi ke kamar Ningrum untuk memberikan makan. Embo Urip melihat hal yang tak biasa. Ningrum tidur dengan tengkurap dengan selimut yang menyingkap. Dengan pelan Embo Urip mencoba membangunkannya, tapi tak direspon. Di sini, Embo Urip sudah mempunyai firasat yang tak enak. Dengan perlahan dia memegang kaki Ningrum. Sudah dingin. Embo Urip yang takut, langsung bergegas melaporkannya kepada juragannya.
Santoso pun datang dengan wajah yang panik. Begitu juga Pak Slamet yang tengah menggendong si Panggih, yang ikut terbangun karena kehebohan pagi itu. Dihampirinya tubuh Ningrum oleh ayahnya, dengan suara bergetar seakan tahu hal buruk tengah terjadi. Santoso memegang tubuh anaknya, menggoyang-goyangkannya. Karena tak kunjung dapat respon, Santoso langsung membalikkan badan Ningrum dengan perlahan. Nampak agak kesulitan, karena badan Ningrum sudah kaku. Seketika, Santoso sadar anaknya sudah tiada. Dia menangis terisak dengan suara parau. "Opo meneh ya Allah? Apalagi ya Allah?" Pak Slamet segera menyerahkan Panggih, yang juga menangis ke Mbok Urip untuk dibawa keluar. Pak Slamet segera merangkul dan memapah juraganya menuju ruang tamu. Sementara itu sembari menggendong Panggih, sambil tergopoh-gopoh Mbok Urip mengabarkan kabar duka ini ke tetangga terdekat kalau Ningrum sudah meninggal. Sejak kepergian Ningrum, kini Mbok Urip dan Pak Slamet diminta untuk tinggal di rumah utama, untuk menjaga Panggih. Sementara itu, perihal nasi busuk itu terus saja terjadi. Tapi, nampaknya Santoso belum menyadari atau peduli tentang kejanggalan-kejanggalan yang belakangan ini menimpa hidupnya. Sampai pada suatu hari, ketika Santoso, Panggih, Pak Slamet, dan Mbok Urip menonton TV, terdengar ledakan dari teras depan rumahnya. Santoso yang pertama kali keluar untuk memeriksanya, seketika terkejut dan memanggil Pak Slamet. Terlihat di situ lantai teras sudah pecah, dan menonjol keluar. Pak Slamet dan juragannya pun memegang lantai itu, terlihat sedikit berasap, dan agak hangat. Santoso mencoba melogikakan kejadian ini. Dia memperkirakan, ini adalah akibat dari pemuaian dari gas yang dihasilkan oleh Sapti Tank. Tapi, Santoso juga agak keheranan. Pasalnya Sapti Tank rumah ini berada jauh 30 meter ke di belakang rumah. Santoso pun menyuruh Pak Slamet untuk membongkar pecahan lantai itu saat itu juga. Dan apa yang ditemukan Pak Slamet sungguh mengherankan. Di balik lantai, Pak Slamet menemukan selembar kain kafan yang bertuliskan aksara Jawa. Santoso yang melihat itu langsung merebutnya. Di sini, dia juga nampak keheranan. Kain itu pun dibawa masuk dan diletakkan di meja ruang tamu. Di situ, Santoso dan Pak Slamet duduk berdiam-diaman, seakan memikirkan sesuatu. Dan akhirnya, Pak Slamet pun mulai buka suara. Perihal kecurigaannya dengan kejadian akhir-akhir ini, Santoso sempat membantah, dan tidak percaya. Tapi, di sini Mbok Urip yang mendengar pembicaraan itu dari ruang TV pun ikut datang dan berbicara. Dari kejadian wanita tanpa wajah, anjing besar yang dilihat Agus, hingga kronologi sebenarnya kematian istrinya, saget mawon niki teluh loh Pak Santoso. Bisa saja ini teluh loh Pak Santoso. Begitu kata Mbok Urip. Dereng mesti bener nopo mboten. Awadewe sanjang rumiyin mawon kalih Mbah Yai Mangun. Belum pasti benar dan tidaknya. Kita bilang dulu saja dengan Mbah Kiai Mangun. Mbah Mangun adalah salah satu sesepuh yang dituakan di desa itu. Singkat cerita, hari itu juga Pak Slamet sowan ke tempat Mbah Mangun. Sampai akhirnya, beliau pun datang ke rumah, memeriksa kain kafan yang ditemukan di balik lantai yang meledak tadi. Mbah Mangun pun mulai keliling di sudut-sudut rumah sembari berzikir, dan sesekali menepuk-nepuk dinding rumah Santoso. Setelah selesai, beliau kembali duduk di ruang tamu, dan berbicara kepada Santoso. Sambil membakar kain kafan itu di sebuah asbak, Mbah Mangun berkata, "Iki telu Jowo, molon ono telu, pikiran, bondolan penyakit, ini telu Jawa, malapetakannya ada 3, pikiran, harta, penyakit, saya jelaskan sedikit ya, kira-kira begini, telu Jawa menurut Mbah Mangun ini, malapetaka yang didatangkan ada 3 macam. 1 mempengaruhi pikiran. Ini mungkin berhubungan dengan kejadian kematian Lasmini. Seperti yang tadi diceritakan, Lasmini tanpa sadar menyiramkan air panas di tubuhnya. Kedua penyakit,
Ini mungkin yang dialami oleh Ningrum. Ketiga, harta. Di sini, harta boleh diartikan sebagai usaha. Mungkin, ini nyambung dengan kejadian Agus, salah satu pegawai di gudang cengkeh, yang mengaku didatangi oleh anjing besar yang bisa berbicara. Dan sejak kejadian Agus itu ternyata, banyak juga pegawai di gudang itu, yang mengaku diteror oleh makhluk yang mirip anjing itu. Dan ternyata juga, satu persatu pegawai di gudang itu mulai mengundurkan diri karena takut. Dengan ini tentu akan mempengaruhi usaha cengkeh milik Santoso. Di sini, Santoso mulai berpikir, dan menuduh siapa orang yang mengirim teluh ini. Jangan-jangan Bowo, batin Santoso. Tapi, entah kenapa Mbah Mangun buru-buru berpamitan saat itu. Sesuk ta rene meneh. Besok aku kesini lagi, kata Mbah Mangun. Malam ini tentu mereka tak akan bisa tidur nyenyak, terutama Santoso, yang terlihat duduk di ruang tamu sembari membuka catatan keuangannya. Sementara, Embo Urip terlihat tertidur bersama Panggih di depan TV. Pas Slamet yang melihat juragannya belum tidur pun berinisiatif menawarkan kopi. Santoso pun mau dan mereka pun duduk berdua di ruang tamu itu. Santoso yang terlihat kalut dan tidak fokus, seketika, langsung berkata, "Ne aku ngarani kau Bowo toh Kang, kalau aku mengira, ini ulah Bowo toh Mas," kata Santoso kepada Pas Slamet. Pas Slamet pun hanya menjawab, "Saget mawon Mas, nanging awadewe kedah mikir pripun carane bentengi omah niki Mas." "Bisa saja Mas, tapi kita harus mikir, gimana caranya membentengi rumah ini." Sampai akhirnya, percakapan itu berakhir, dan mereka beranjak untuk tidur. Santoso tidur di kamarnya, dan Pas Slamet tidur di kursi sofa ruang tamu itu. Beberapa jam kemudian, sekira jam 2 malam, Pas Slamet yang sebenarnya masih tidur-tidur ayam, pandangannya dialihkan oleh sosok yang tiba-tiba terlihat duduk di depannya. Pas Slamet yang kaget, segera beranjak dan duduk. Sembari mengusap matanya, Pas Slamet terus memandangi sosok yang berada kira-kira 2 meter dari tempatnya. Karena suasana agak gelap, sosok itu tak terlihat jelas, hanya bayangan hitam yang nampak duduk mematung di kursi itu. Dengan terbata dan berbisik, Pas Slamet berkata, "Embo geopo? Embo lagi apa?" Pas Slamet mengira sosok yang duduk itu adalah Embo Urip, tapi, setelah Pas Slamet bertanya pada sosok itu, dengan perlahan sosok itu mendongakkan kepalanya, dan terlihat kini wajahnya yang terang. Entah apa yang menerangi wajah itu. Di sini, Pas Slamet yang terpaku, tapi, masih mencoba berani. Dengan terbata-bata Pas Slamet berdoa sebisanya, sambil terus memandangi sosok itu dengan secuil keberaniannya. Semakin terlihat jelas, sosok itu rambutnya panjang terurai, tanpa wajah, tapi memiliki mulut. Sosok itu sedikit maju mengarahkan telinganya, seakan menyimak Pas Slamet yang tengah berdoa dengan terbata-bata, dan dengan nada mengejek. Namun, berbisik sosok itu berkata pada Pas Slamet, "Ko kagok met, opo perlu ta rewangi lehmu endonga? Ko belibet met, apa perlu aku bantuin berdoa?" Seketika, Pas Slamet tubuhnya gemetar mendengar kata-kata itu. Dia ingin lari, tapi tubuhnya sulit untuk digerakkan. Sementara, sekarang Pas Slamet menunduk tak mau melihat sosok itu lagi, dan beberapa saat kemudian, "Salam gawe juraganmu ya, salam buat majikanmu ya." Sosok itu berkata lagi, kemudian menghilang. Tanpa sadar Pas Slamet yang ketakutan ini, sampai kencing di celana. Keesokan harinya pun Pas Slamet sakit. Mungkin karena syok dengan kejadian semalam, Mbok Urip sepertinya menyadari, dengan sakitnya Pas Slamet yang tiba-tiba itu. Hingga akhirnya, Pas Slamet pun bercerita kepada Mbok Urip tentang apa yang dialaminya semalam. Di sini mereka semakin yakin, kalau ini benar-benar teluh. Tapi, mereka memutuskan untuk tidak bercerita dulu kepada juragannya, takut menambah pikirannya. Pas Slamet sakit kurang lebih selama 3 hari, kemudian berangsur sembuh. Beberapa hari kemudian,
Ada kejadian lagi, entah ini berhubungan juga dengan teluh itu atau tidak. Yang jelas, ini adalah musibah yang cukup membuat Santoso terpuruk. Gudang yang ia beli dari pelelangan itu, kini terbakar habis dalam semalam. Entah apa penyebabnya. Yang jelas, malam itu rumah Santoso diketuk oleh beberapa warga, yang mengabarkan kalau gudangnya kebakaran. Setelah kejadian itu, dengan terpaksa Santoso menutup salah satu gudangnya, dan meliburkan beberapa karyawannya. Nampaknya kenaasan masih saja menimpa keluarga Santoso, karena sekitar seminggu kemudian setelah kebakaran, Panggi anak satu-satunya kini masuk rumah sakit, hidung serta mulutnya pendarahan, dan sulit berhenti. Setelah diperiksa, dan pendarahannya berhasil dihentikan, dokter tidak berhasil menemukan apa penyebabnya. Karena Santoso khawatir, Panggih pun tetap dirawat inap di rumah sakit selama 2 hari, dengan ditunggui oleh Embo Urip, dan di sini, Embo Urip mengalami kejadian seram. Kejadiannya di malam kedua, ketika Embo Urip menunggui Panggih di rumah sakit. Malam itu entah jam berapa, Embo Urip yang duduk ketiduran di ranjang Panggih, dengan kepala yang merebah ke tangannya yang menyilang. Dalam tidurnya, yang sebenarnya kurang nyaman itu, tiba-tiba, Embo Urip merasa ada yang membelai-belai kepalanya, karena, dikira Panggih. Embo Urip seketika membangunkan dirinya, dan dengan setengah kantuk dia berkata, "Ono opo mas? Ada apa mas?" tanya Embo Urip kepada Panggih. Tapi, di sini Embo Urip heran, karena Panggih terlihat tertidur nyenyak dengan posisi miring membelakanginya. Dan setelah itu, terdengar suara dengan nada membisik, tepat di telinga Embo Urip. "Ora popo, tidak apa-apa." Dia yang kaget langsung menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Suasana ruangan itu nampak sepi, karena kebetulan Panggih dirawat di ruangan VIP. Ruangannya juga terang. Embo Urip menoleh ke seluruh ruangan, namun, matanya terhenti di sebuah lemari kecil yang sepertinya pintunya perlahan membuka sendiri. Embo Urip yang penasaran terus mengamati, sementara tiba-tiba, muncul suara, "Aku nang kene, aku di sini." Suara itu muncul dari lemari kecil, yang pintunya semakin lebar terbuka, dan dengan berani Embo Urip menjawab perkataan itu. "Sopo dee? Lungo seko kene? Siapa kamu? Pergi dari sini," jawab Embo Urip. Lemari itu semakin terbuka lebar, dan menurut Embo Urip, di situ muncul kepala tanpa wajah, namun memiliki mulut, persis seperti yang dikatakan Slamet tempo hari. Perlahan kepala itu keluar, dan menunjukkan seluruh tubuhnya. "Besar sekali," kata Embo Urip, "tingginya hampir menyentuh langit-langit. Sepertinya, ini sosok wanita, jemarinya panjang. Begitu juga kukunya, menggeliat seperti menari." Dan beberapa saat kemudian, dengan lantang sosok itu berkata, "Aku samber nyowo, aku arep tilik, aku samber nyawa, aku mau jenguk." Melihat Panggih yang terbaring, Embo Urip mencoba untuk tidak gentar, dan berkata, "Ora perlu. Lungo dee seko kene. Tidak perlu, pergi kamu dari sini," jawab Embo Urip, sambil memegang pispot logam di tangannya. Tapi, sosok itu malah tertawa-tawa. Embo Urip yang sudah kacau balau, pikirannya pun melemparkan pispot ke arah sosok itu sambil berkata, "Allahu Akbar," dan sosok itu pun hilang. Embo Urip pun menangis, meringkuk di lantai. Di sini sebenarnya Embo Urip merasa sangat ketakutan. Ternyata, gangguan itu belum selesai. Beberapa saat kemudian, Embo Urip dibuat semakin menangis, ketika terdengar suara wanita bernyanyi lagu Jawa. Suaranya merdu dan mendengung di ruangan itu. Embo Urip menutup kedua telinganya. Wis tulung, sudah tolong, sudah." Hingga suara itu pun berhenti. Seiring azan subuh yang mulai terdengar, nampak lalu lalang aktivitas di rumah sakit sudah terdengar. Segera Embo Urip membuka pintu, dan duduk di kursi depan ruangan perawatan. Dia tampak pucat, dan lesu. Sungguh, ini malam yang berat.
Untung paginya Panggih sudah bisa diperbolehkan pulang. Sesampainya di rumah, ada yang berubah dalam diri Panggih. Dia sekarang pendiam, tak seusil kemarin. Untuk seukuran anak dia nampak seperti orang dewasa. Sekira 4-5 hari berlalu, Panggih kini sangat rajin mengaji. Terlihat setiap dia yang selalu siap dengan baju kokonya. 1 jam sebelumnya menunggu guru ngajinya di ruang tamu. Panggih mulai ngeyel mengajak ayahnya untuk sholat tepat waktu. Perubahan yang baik memang, bisa dibilang 180 derajat. Tak seperti dulu yang manja dan agak pemalas, tapi ternyata, perubahan Panggih ini merupakan buang tabiat. Kata orang Jawa, seseorang akan berubah sikap dan sifatnya saat menjelang ajalnya. Karena tiba di suatu hari, waktu itu sore setelah Panggih mengaji, listrik kebetulan padam. Sementara Panggih masih ada tugas sekolah yang harus dikumpulkan esok hari. Akhirnya, Panggih pun mengerjakan PR-nya dengan menggunakan teplok atau lentera. Diletakkanlah 2 lentera di samping meja belajarnya. Panggih pun belajar dengan ditemani ayahnya. Sementara Pak Slamet sedang sibuk menyalakan lampu petromak di halaman belakang. Sampai beberapa saat kemudian, Santoso meninggalkan Panggih untuk merokok di halaman belakang. Sambil melihat Pak Slamet yang terus mengutak-atik lampu petromak itu yang tak kunjung berhasil dinyalakan. Dan tiba-tiba, terdengar suara dengan diiringi suara teriakan Panggih. Santoso dan Pak Slamet yang mendengarnya, segera menghampiri ke kamar Panggih. Dan apa yang terjadi? Di situ, kepala Panggih sudah berkobar dengan api. Panggih terus berlari tak berarah di kamarnya sambil teriak kesakitan. Di sini, Santoso langsung mengambil selimut, dan menelungkupkan ke kepala Panggih. Tapi, setelah dibuka nampaknya api belum juga padam, dan dari belakang Embo Urip memeluk Panggih dengan handuk basah. Apinya pun padam, tapi nampaknya Panggih sudah terluka cukup parah, dan segera dilarikan ke rumah sakit. Tapi, 2 hari kemudian, Panggih meninggal, menyusul kakaknya Ningrum, dan ibunya Lasmini. Setelah sempat kesulitan bernafas, karena paru-parunya telah dipenuhi dengan asap, kata dokter, kejadian itu sangat cepat. Bagaimana caranya lentera yang ada di samping mejanya itu pecah, dan mengenai kepala Panggih? Itu pun masih menjadi misteri. Kejadian itu pun semakin meyakinkan Santoso tentang teluh yang kejam ini. Lantas, bagaimana kabar Mbah Mangun yang dulu ingin datang lagi ke rumah? Nah ternyata, sejak kejadian sore itu Mbah Mangun sempat sakit. Menurut cerita Pak Slamet, Mbah Mangun sempat bertarung dengan sosok jin wanita tanpa wajah itu. Kita sebut saja Samber Nyowo. Tapi di sini, Mbah Mangun menganggap teluh ini terlalu kuat, kalau harus dihadapinya seorang diri. Karena inilah Mbah Mangun tidak menepati janjinya untuk datang di kemudian hari. Kembali ke cerita. Masa berkabung kepergian Panggih masih hangat. Belum sampai 7 hari. Di sini, Santoso nampak gusar dan marah. Dia sama sekali tidak berkonsentrasi dalam membaca tahlil untuk anaknya. Sampai akhirnya, Santoso terlihat agak berlari menuju belakang rumah. Embo Urip yang berpapasan di dapur segera memberitahukan itu kepada Pak Slamet. Terlihat Santoso sedang ngobrak-abrik ruang perkakas, dan mengambil sabit. Kemudian, berlari lewat samping rumahnya. Pak Slamet mengejar, sambil memberitahukan itu kepada warga yang masih berada di rumah selepas tadi acara tahlilan. Mas Toso ngamuk. Begitu kata Pak Slamet, warga kini berhamburan mengejar Santoso, yang ternyata pergi ke rumah Bowo. Untung di situ ada pagar pembatas. Di depan pagar, Santoso berkata, "Metu dee asu, wes cukup yo saiki, ne wani-wani ngadepi aku langsung. Ayo paten-patenan, keluar kamu anjing. Sudah cukup ya sekarang, kalau berani hadapi aku langsung. Ayo saling bunuh." Warga sama sekali tidak berani mendekat, karena Santoso ini memang sosok yang sangat dihormati di desa itu. Hanya Pak Slamet yang berani mendatanginya perlahan. "Sabar mas, eling," kata Pak Slamet. "Orai sokang, tidak bisa mas.
Tapi, untungnya Mbah Mangun datang, merangkul dan menenangkan Santoso. Sambil merebut sabitnya, dengan perlahan Mbah Mangun berkata, "Wes sing sabar, awa dewe raiso buktike, iso-iso dee di penjara. Sudah, yang sabar. Kita tidak bisa membuktikannya, bisa-bisa nanti kamu di penjara." Tapi, baru saja suasana meredam, Bowo malah keluar dari rumahnya. Dengan mukanya yang pucat, dia berkata, "Ono oposo? Ada apa Santoso?" Sontak emosi Santoso kembali memuncak. Namun, kini dia berhasil dipegangi oleh para warga. Nampaknya Bowo ketakutan, dan terus berkata, "Aku ra ngerti opo-opo tenan, aku benar-benar tidak tahu." Tapi, di ujung pembicaraan tampaknya Bowo keceplosan, dengan berkata, "Ne aku duwe salah, aku enjalu ngapuro. Kalau aku punya salah, aku minta maaf." Dengan permintaan maaf ini, tentunya sedikit menjelaskan bahwa memang Bowolah si pengirim telu itu. Pendapat ini juga diperkuat oleh, karena memang dari dulu keluarga Pacarik ayah Bowo ini, memang terkenal suka main halus, dengan para orang yang tak disukainya. Orang satu desa juga tahu, cuma, karena hal seperti itu memang sulit dibuktikan. Akhirnya, cuma menjadi omongan belaka. Warga sempat mengira sejak kematian Pacarik ayahnya, Bowo sudah hilang tajinya, tapi ternyata sifat itu menurun ke anaknya. Singkat cerita, setelah berhasil ditenangkan lagi, segera Santoso diajak pulang oleh Mbah Mangun dan Paslamet. Sampai di rumah Santoso kembali menangis, menangisi kehidupannya yang begitu tragis. Di sini, Mbah Mangun mencoba menenangkan, dan berjanji akan menangani masalah ini dengan mengajak temannya. "Sementara Dee Moco iki sek, sementara kamu baca ini dulu," kata Mbah Mangun, sambil menyodorkan sebuah kertas bertuliskan sholawat nariyah, dan Mbah Mangun berpamitan. Malam itu pun dilewati oleh Santoso, Paslamet dan Embo Urip dengan datar dan sangat hampa. Mereka tak terlihat saling bicara, seakan bingung mencari topik yang pas untuk dibincangkan. Terlihat Santoso dengan muka sayu, terus memegang tasbih, sembari membaca sholawat nariyah, di kertas yang tadi diberikan oleh Mbah Mangun. Menit dan jam pun berlalu. Santoso masih terlihat berzikir di depan ruang TV, sementara Paslamet sedang merokok di belakang rumah, dan tiba-tiba, terdengar sayup-sayup suara wanita bernyanyi, dengan syair Jawa. Paslamet langsung buru-buru masuk ke dalam rumah. Embo Urip yang sepertinya juga mendengarnya, terlihat berlari kecil dari pavilionnya menuju rumah utama. Segera mereka berdua menemui juragannya, yang nampak kaget karena Santoso juga mendengar suara itu. "Krungu Rakang, Bo, dengar gamas, Bo?" tanya Santoso, sembari mereka saling mendekatkan telinga untuk mengamati. "Enggih Mas," jawab Paslamet dan Embo Urip. Santoso pun menyuruh Paslamet untuk menutup semua pintu dan jendela. Mereka kini duduk merapat bersama di ruang TV. Suara orang bernyanyi itu masih ada, seakan mengitari rumahnya. Santoso sangat ketakutan. Terlihat dia terus memegangi tasbihnya dan berdoa. Embo Urip dan Paslamet pun hanya menunduk komat kamit melafalkan doa. Entah apa yang dibacanya, tapi perlahan suara nyanyian itu berubah menjadi suara tangis. Tangisannya sangat pilu, terisak-isak, dan sesekali meraung seakan merasakan sakit. Mereka bertiga pun terus berdoa, hingga suara itu hilang sekitar jam 2 malam. Mereka yang ketakutan pun tidur di satu tikar di depan TV. Hingga esok hari pun tiba. Bo Urip yang masih takut teringat kejadian semalam, kini terlihat enggan melakukan pekerjaannya. Begitu juga Paslamet. Santoso juga terlihat lesu. Mereka masih duduk berdiam bertiga di ruangan itu. Hingga akhirnya pun Santoso bercerita, kalau semalam dia bermimpi, ditemui oleh anak dan istrinya Lasmini, Ningrum dan Panggih. Dalam mimpi itu, Panggih dan Ningrum anaknya hanya tersenyum. Namun Lasmini istrinya berbicara kepada Santoso. "Sing sabar lan ikhlas Mas. Aku karo bocah-bocah wis penak.
Jenengan mesti iso ngadepi, yang sabar dan ikhlas mas. Aku sama anak-anak sudah enak, kamu pasti bisa menghadapi. Sambil menangis Santoso menceritakan mimpi itu. Singkat cerita, malam harinya, Mbah Mangun datang, namun, ia sendiri. Pak Slamet bertanya, pundi rencangipun Mbah, di mana temannya Mbah? Do ora wani ngadepi, wes tak adepen aku dewe wae. Rewangi dong ayo. Pada gak berani ngadepin, udah aku sendiri aja yang ngadepin. Bantuin doa ya, jawab Mbah Mangun. Pak Slamet hanya mengiyakan saja sambil menelan lidah. Mbah Mangun pun meminta Mbok Urip untuk mengambil garam krosok. Dibawalah garam itu oleh Mbah Mangun mengelilingi rumah, sembari uro-uro, atau bernyanyi lagu Jawa. Santoso, Pak Slamet dan Mbok Urip hanya diam menunggu di dalam rumah. Setelah selesai, Mbah Mangun pun masuk lagi ke dalam rumah, dan di sini, beliau sedikit bercerita, dulu, waktu Mbah Mangun masih muda, baru saja lulus dari pesantren, Jin Samber Nyowo ini sempat menghabisi keluarga Pak Cokro. Sampai tidak ada satupun yang tersisa. Pak Cokro adalah kandidat pemenang waktu pemilihan lurah, di tahun 60-an, yang mana lawannya yang kalah adalah Pak Carik. Ayahnya Bowo diduga kuat, pengiriman telur ini dilakukan oleh Pak Carik. Tapi, memang hal seperti itu sulit sekali dibuktikan. Sejak saat itu tak ada lagi warga yang mau berurusan dengan Pak Carik. Jadi, di sini mulai terang ya. Kalau diduga kuat Bowo lah yang mengirim telur itu. Nopo perlu dibalik kemawon Mbah? Apa perlu dibalikkan saja Mbah? Kata Santoso, ora perlu nang. Awa dewe raono bedane, nembalee teluh kui nang sing ngirim. Tidak perlu nak, kita gak ada bedanya, kalau mengembalikan teluh itu kepada si pengirim. Jawab Mbah Mangun, intinya kita tidak perlu membalas, kalau kita membalas, kita sama jahatnya. Tak terasa mereka berbincang cukup lama, hingga akhirnya, pembicaraannya dihentikan oleh suara ketukan di pintu depan rumahnya. Terlihat bayangan siluet di pintu kaca, nampaknya ada orang yang datang. Pak Slamet yang membukanya seketika bingung. Ketika dia lihat tidak melihat siapapun di depan pintu, dia yang mulai merinding pun menghampiri Mbah Mangun dan berkata, "Ko mboten ente sinten-sinten enggih Mbah? Ko tidak ada siapa-siapa ya Mbah? Rapopo met, kui bolo dewe." "Gak papa met, itu teman kita," jawab Mbah Mangun sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, Mbah Mangun pun meminta sapu lidi kepada Mbok Urip. Sambil membaca Al-Quran kecil di tangannya, Mbah Mangun keluar, menyapu-nyapu halaman. Pak Slamet yang mengikuti di belakang, bersama Santoso pun sesekali disuruh mengambil rambut yang berceceran di tanah. "Rambut siapa ini?" batin mereka berdua sembari mengambilnya dengan sapu tangan. Sampai akhirnya, Mbah Mangun berhenti di suatu titik, tepat di bawah rimbunan tanaman sirih. "Enjupuk pacul kono met, ambil pacul sana met." Setelah itu, Mbah Mangun menyuruh Santoso untuk menggali titik yang sudah ditunjukkan olehnya. Setelah digali cukup dalam sekitar 80 cm, ditemukanlah bungkusan kain kafan yang cukup besar. Baunya sangat busuk. Mbah Mangun segera menyuruh membawa bungkusan itu menuju teras rumah, dan di sini, terlihat Mbah Mangun yang tampak limbung, hidungnya mengeluarkan darah. Pak Slamet yang melihatnya sempat berkata, "Mboten popo toh Mbah, gak papa kan Mbah, rapopo," sembari menutup hidungnya dengan sapu tangan. Akhirnya, bungkusan itu dibuka di teras, isinya adalah 7 butir telur ayam Jawa, dan beberapa kertas yang bertuliskan Arab pegon, kecekel intin, ketangkep intinya. Kata Mbah Mangun, beliau meminta pungutan rambut-rambut yang tadi, dan menyatukan di satu kain itu. Sampai akhirnya, sembari membaca ayat kursi Mbah Mangun membakar rambut itu. Sempat terdengar jeritan wanita, suaranya terdengar seperti dari kejauhan, ketika rambut itu dibakar. Kemudian kertas bertuliskan Arab pegon itu juga dibakar, dan setelah itu giliran telur-telur itu dibuka. Setelah dibuka isi telur itu hitam pekat,
dan mengeluarkan bau busuk, Mbah Mangun pun membuka telur itu satu persatu, sembari terus membaca ayat kursi, sampai semua telur itu habis, dan setelah itu Mbah Mangun membakar semuanya. Santoso di sini nampak keheranan, dengan semua hal ini, bagaimana semua ini bisa terjadi? Akhirnya prosesi pembersihan itu pun berakhir. Mbah Mangun kembali masuk ke dalam rumah bersama Santoso, Pak Slamet dan Bo Urip tentunya. Insya Allah iki wes resik, insya Allah ini sudah bersih, kata Mbah Mangun. Mereka pun kembali berbincang bersama di ruang tamu itu, dengan topik yang agak menggembirakan tentunya. Apakah telur itu berhasil dihentikan? Nampaknya masih tersisa, karena tengah malam setelah Mbah Mangun berpamitan pulang, terjadi lagi serangan telur itu. Tiba-tiba saja gelas bekas minum mereka yang ada di meja meledak, dan seiring dengan itu, tubuh Santoso terpelanting kira-kira 3 meter. Santoso nampak meringkuk di sudut ruangan, menunduk dan memuntahkan darah hitam. Pak Slamet segera menghampiri dan memapahnya menuju kamar. Sementara, dengan Embo Urip segera berlari menuju rumah Mbah Mangun. Sesampainya di rumah Mbah Mangun, Bo Urip langsung mengajak Mbah Mangun merapat ke rumah Santoso. Dan sesampainya di sana, terlihat Pak Slamet yang tengah menunggu dengan muka panik di depan rumah. Juragan nyurup, juragan kesurupan, kata Pak Slamet panik. Mereka pun segera masuk ke dalam rumah. Di situ, terlihat Santoso sedang merangkak, tapi tidak dalam penglihatan Mbah Mangun, karena di sini beliau sama sekali tak melihat Santoso, melainkan rupa jin sambar nyowo itu. Mangun, Mangun, kata sosok jin yang berada dalam raga Santoso itu, dengan suara yang lemah dan parau. Aku ngaku kalah, saiki leburno aku mengaku kalah. Sekarang leburlah aku, kata jin itu. Kembali di sini Mbah Mangun hanya memegang tasbih sembari terus berzikir. Tobat deh, tobato marang Gusti Pangeran, tobat kamu, tobatlah kepada Tuhan yang Maha Tinggi, kata Mbah Mangun. Wes pirang panguripan sing embo sengsara ke, saiki enjalo ngapuro. Sudah berapa kehidupan yang kamu sengsarakan? Sekarang minta ampunlah, timpal Mbah Mangun. Di ngapuro, aku wes kapok, tulung leburno aku. Maaf, aku sudah kapok, tolong leburlah aku. Pak Slamet nampak takut sekaligus heran. Santoso juragannya, yang waktu itu berusia 45 tahunan, itu tampak sangat tua ketika kerasukan. Tampaknya kehebohan di rumah Santoso ini terdengar oleh warga sekitar, hingga ada beberapa yang berdatangan. Aku ngaku kalah, saiki leburno aku mengaku kalah, sekarang leburlah aku, kata jin yang ada dalam tubuh Santoso itu kembali. Akhirnya, Mbah Mangun mulai membacakan ayat-ayat ruqyah dan mengeluarkan jin yang ada di tubuh Santoso tersebut. Namun, ada satu kata yang terucap sebelum jin itu keluar, yaitu, aku raiso mati. Sampai akhirnya, Santoso pun kembali sadar, dengan memuntahkan cairan hitam yang berbusa. Dan disinilah, teluh ini telah benar-benar berakhir. Teluh Jawa ini dahulu dikenal dengan nama, teluh pring sedapur, dengan media jin yang dikirim untuk memberikan penyakit, dan mempengaruhi pikiran yang dituju. Biasanya tak ada yang berhasil selamat dari teluh ini. Nyatanya kurang dari setahun keluarga Santoso habis. Namun, di sini Santoso berhasil selamat. Di tahun 1994-an, Santoso menutup bisnis cengkehnya, dan beralih ke usaha lain, serta sempat menikah lagi, memiliki satu anak, dan beliau meninggal di tahun 2014-an. Bo Urip bukan nama sebenarnya. 1 tahun setelah selamatnya Santoso, beliau pulang ke tempat asalnya di Wonosari Gunung Kidul. Pak Slamet terakhir saya ketemu sekitar 3 bulan yang lalu. Sebelum cerita ini dibuat, beliau masih sehat dan bahagia dengan anak cucunya. Meskipun beliau sudah sepuh, semoga saya dapat kembali bersilaturahmi dengan Pak Slamet ya. Sekian cerita keluarga Santoso ini. Semoga ada banyak pelajaran yang bisa kita petik.
Sekian dari saya, sampai jumpa di kisah yang lain.